Salam. Kembali lagi dengan saya Najmu Kalam. Ketika kita menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup kita, sudahkah kita taat dengan segala aturan yang Allah berikan, yang begitu banyak di seluruh aspek kehidupan? Jadi ketika misalkan manusia mulai terbangun, tertidur, dan sampai bangun lagi, wallahu a'lam. Tadi saya sudah berbincang tentang bagaimana manusia itu memilih makanan yang harus dimakan atau minuman yang harus diminum. Selanjutnya saya akan membahas tentang minuman untuk tubuh manusia. Minuman yang baik untuk tubuh manusia itu apa? Ketika kita tahu dari apa yang kita rasakan, ketika kita tidak minum, tubuh lebih lemas dan gak berdaya. Dan dalam ilmu pengetahuan pun diketahui bahwa ketika tubuh kita terdiri dari unsur misalkan air itu paling banyak, gitu kan, kayak gitu ya. Ketika kita semua sepakat dan akhirnya setuju, kita merasakan apa yang misalkan benar terjadi. Sudahkah kita teratur untuk minum agar akhirnya misalkan tubuh kita itu tumbuh dan berkembang dengan baik, dan akhirnya ada keseimbangan di dalam tubuh kita? Wallahu a'lam. Ketika tumbuh dan berkembang dengan baik, setiap tubuh itu atas kehendak Allah. Cuma di sini saya telah tentang bagaimana dari apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Ketika kenapa misalkan alasannya kita harus minum, mungkin misalkan orang menjawab, ya karena saya haus, saya minum. Ketika saya tidak haus, saya kadang lupa minum. Indikasi dari misalkan seseorang haus itu karena butuh minum. Tapi saya pikir ketika misalkan bagaimana kita bersikap baik, atau misalkan bagaimana kita bisa mengurus tubuh kita dengan baik itu, jangan sampai ketika misalkan kita minum itu harus menunggu haus, dan misalkan akhirnya ketika kita haus minumnya Masya Allah begitu banyak, dan akhirnya melampaui batas, ya kan, seperti itu. Saya lebih suka dengan misalkan minum juga ada jadwalnya gitu. Saya memilih untuk hidup teratur dalam hal ini juga. Ya, ketika misalkan Anda sekalian misalkan setuju atau sependapat dengan apa yang saya paparkan di konteks kali ini, ya silahkan Anda mencoba misalkan untuk bagaimana bisa teratur minum sesuai pengetahuan dari apa yang saya dapat. Ketika tubuh manusia itu butuh sekali cairan, ya dalam konteks cairan tubuh itu misalkan minuman yang baik untuk tubuh itu, menurut misalkan saya dan misalkan dari ilmu pengetahuan yang dibahas orang juga adalah air putih, gitu kan. Dan di situ misalkan bisa kebutuhan misalkan minum untuk satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, gitu kan. Itu disesuaikan menurut saya, gitu kan, kayak gitu.
Kalau saya sendiri sudah memiliki jadwal minum itu sejak 10 tahun yang lalu. Dan ketika satu kali minum itu kurang lebih 300 mili air, ya identik dengan satu gelas yang besar gitu kan, kayak gitu. Dan saya punya jadwal untuk minum juga, gitu kan, kayak gitu. Saya paparkan dari kapan ketika saya mulai minum. Gitu. Saya minum pertama itu misalkan pagi dini hari jam 2, gitu kan, kayak gitu. Satu gelas atau 300 mili, terus jam 3 dini hari, jam 4 pagi, jam 5, jam 6 pagi, baru di jam 8, gitu kan, jam 10, jam 12, jam 4, selanjutnya di jam 6 petang, gitu kan, kayak gitu, jam 8, dan berakhir di jam 9 malam. Hitung aja berapa jumlah misalkan kuantitas minuman yang saya minum berupa air putih. Kalau nggak salah hitung itu adalah jumlahnya 12 gelas kali 300 mili, ya kan, wallahu alam, gitu kan, kayak gitu. Silahkan aja kalikan berapa dapatnya jumlahnya itu. Saya melakukan ini kurang lebih 10 tahun. Anggap saya melakukan penelitian untuk tubuh saya, kebutuhan minum saya pribadi. Kalau misalkan untuk anda sekalian, saya pikir ketika misalkan atas kehendak Allah kebutuhan minum kita itu beda, apa ketika misalkan antara laki-laki dan perempuan, wallahu a'lam, gitu. Silahkan telah sendiri tubuh masing-masing, ya kan, seperti itu. Dan saya misalkan setelah misalkan saya melakukan kurun waktu 10 tahun itu, saya merasakan bagaimana efek yang terjadi kepada tubuh. Misalkan sesuatu yang terjadi kepada tubuh, kalau sakit misalkan, ya saya adalah sakit misalkan, ketika misalkan dalam tanda kutip sakitnya hanya cuma lemes, ya istirahat sehari, saya harus misalkan istirahat, setelahnya saya bisa beraktivitas lagi, kayak gitu ya. Maksudnya dalam kondisi sepertinya ketika tubuh sakit itu ketika saya begitu banyak beraktivitas, gitu kan, kayak gitu. Allah alam, itu juga sekedar telaah, gitu kan, kayak gitu. Tapi saya merasa gitu, misalkan ketika misalkan dampak positif yang begitu banyak terhadap tubuh, misalkan ketika kita juga misalkan selain kita misalkan teratur makan, kita juga teratur minum, gitu kan, kayak gitu, masya Allah, gitu kan, kayak gitu. Ya tubuh rasanya begitu, ya baik-baik aja, baik-baik saja atas kehendak Allah. Itu yang saya yakini, yaitu yang saya lakukan di dalam hari-hari, gitu. Yang saya merasa itu adalah sebuah keharusan untuk saya ketika saya menjadi seorang hamba yang berusaha taat, misalkan hidup tidak melampaui batas, gitu kan, gitu, mengikuti apa yang misalkan Allah perintahkan, dalam tanda kutip misalkan di situ begitu. Misalkan Allah berfirman banyak di dalam Al-Quran bahwa manusia itu tidak boleh melampaui batas dalam hal apapun, manusia itu teratur dalam hal apapun, gitu kan. Wallahu a'lam. Sekedar berbagi pengalaman. Saya tidak akan misalkan menceritakan pengalaman diri yang misalkan akhirnya jadi panjang lebar bercerita tentang pengalaman diri. Kalau misalkan Anda tertarik misalkan membuktikan, ya saya pikir ya ketika atas kehendak Allah Anda akan merasakan apa yang saya rasakan. Wallahu a'lam, kayak gitu. Saya
tidak misalkan banyak mengkonsumsi minuman selain air putih, kecuali saya bikin jus itu juga misalkan sesekali ya kayak gitu misalkan kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya kalau minum susu saya paling ketika ada susu yang misalkan susu sapi yang misalkan yang original, maksud dalam tanda kutip, bukan misalkan kemasan atau misalkan bikinan pabrik, tapi ketika ada itu juga gitu kan kayak gitu. Wallahu a'lam. Maksudnya ya sesuatu yang ada di hadapan saya dan itu mudah didapatnya ya air putih gitu kan. Itu yang menjadi objek utama untuk saya minum di dalam hari-harinya gitu kan. Selainnya ketika ada minuman yang misalkan anggap itu adalah baik untuk tubuh, yaitu atas kehendak Allah, misalkan adanya susu sapi yang ada yang baru diperas seperti itu, atau misalkan adanya madu yang asli gitu kan kayak gitu. Itu benar-benar ketika ada hanya atas kehendak Allah gitu kan kayak gitu. Wallahu a'lam. Apakah misalkan anda sekalian di luar sana mau mencoba dengan pola minum dan akhirnya dapat efek positif dari apa yang kita lakukan? Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk ketika kita memulai hidup dalam tanda kutip setelah kita lupa dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam.